Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Wahyu Novianti dengan NIM lahir 047 dari kelas gizi 5B. Hari ini akan mempresentasikan terkait hasil praktikum analisis data 24 hours food recall. Yang pertama-tama kita mulai dengan pendahuluan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa asupan gizi mempengaruhi kesehatan dan status gizi. Asupan gizi itu sendiri meliputi zat gizi makro, yakni dari karbohidrat, protein, serta lemak, dan juga mikro, yakni dari vitamin dan mineral. Buah dan sayur merupakan sumber zat gizi mikro serta yang mengandung serat dan juga enzim yang dapat mendukung pencernaan, kardiovaskular, serta mencegah penyakit degeneratif. Oleh sebab itu, WHO sendiri menganjurkan bahwa konsumsi buah dan sayur perharinya minimal sebanyak lebih dari 400 gram untuk mencegah NCD atau non-communicable disease. Namun faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur mahasiswa masih di bawah rekomendasi WHO, yaitu sekitar 74 hingga 100% responden. Oleh karena itu, dilakukannya penelitian ini atau praktikum ini, metode 24 hour food recall, yaitu bertujuan untuk menilai status gizi individu, mengetahui jumlah konsumsi apa saja yang sudah dikonsumsi perharinya, sehingga kita dapat mengintervensi lebih lanjut dan merencanakan pola diet sesuai kebutuhan tubuh dari responden. Untuk rumusan masalah dan tujuan, yaitu bagaimana gambaran konsumsi zat gizi makro dan mikro berdasarkan food recall 24 hour, serta bagaimana sih menentukan kesesuaian asupan harian berdasarkan food recall 24 hour dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Sehingga dapat diperoleh manfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk melatih keterampilan dalam melakukan pengumpulan data konsumsi dengan metode 24 hour food recall, penambahan pemahaman terkait hubungan antara pola makan, kecukupan gizi, dan standar AKG, serta melatih kebiasaan menghitung, menganalisis, dan menginterpretasikan asupan zat gizi menggunakan tabel komposisi pangan. Bagi tenaga kesehatan, hal ini dapat menjadi bahan latihan atau referensi untuk merekomendasikan diet sederhana di lingkungan masyarakat. Berikut kita masuk ke pembahasan, yaitu hasil wawancara Dewan dengan responden berinisial VSZ yang dilakukan pada hari Selasa dan juga Jumat eh, food dengan merecall asupan makanan pada hari Senin dan juga hari Kamis di tanggal 25 dan 28. Responden merupakan responden berjenis kelamin perempuan dengan usia 20 tahun. Diketahui bahwa hari Senin, responden mayoritas memperoleh zat gizi karbohidratnya dari mie. Seperti yang kita tahu, pada pagi hari dia mengonsumsi mie Aceh rebus, dan pada siang harinya dia mengonsumsi mie lagi, yaitu mie ayam. Lalu di malam hari baru mengonsumsi nasi, beef teriyaki. Untuk air putih, responden melakukannya di setiap waktu makan, yaitu di pagi, siang, dan malam. Untuk paginya dia mengonsumsi susu cukup tinggi protein, yaitu dari telur rebus dan juga susu. Lalu di siang harinya, responden mengonsumsi jus strawberry dan juga snack. Di malam hari, es teh dan air. Diperoleh rekapan bahwa untuk energi di hari Senin itu mencapai 1.533 kalori, di karbohidrat 59,7, protein 46,5, lemak 106,7, serat 0,23, vitamin A dalam retinol itu 181, vitamin C 7,7 miligram, folat 6, kalsium 838,4, dan zat besi sebanyak 8. Lalu untuk di hari Kamis ini, responden pagi hari tidak mengonsumsi sarapan hanya dari air putih dan juga susu kedelai. Lalu di siang hari ada spaghetti, es teh, air putih, dan untuk buahnya mengonsumsi melon. Di malam hari ada soto Madura dan air putih. Diperoleh bahwa responden hanya mengonsumsi kalori sebanyak 413 eh ya 413 kalori, lalu di karbohidrat dengan 68,2 dan seterusnya. Dilakukanlah rekap total 2 hari recall ini mencapai 1.944 kalori untuk jumlah energi, di mana itu jika di apa ya, dibandingkan dengan kecukupan minimal 77% AKG itu sebanyak minimal 1.732,5, sehingga diketahui bahwa untuk pemenuhannya yaitu 56%. Di karbohidrat juga masih
41,% di protein ini sudah cukup melebihi, ya, namun masih dalam batas aman yaitu 110%, di lemak itu sudah melebihi yakni 210%, serat 5%, vitamin A 37%, vitamin C 7%, folat 1%, kalsium 114, dan zat besi 48%. Berikut dapat dilihat data asupan harian dan kecukupan AKG kelompok. Itu rata-rata masih kurang lebih sama seperti responden sebelumnya, yaitu menuanya sekitar 50% ke atas. Seperti yang kita tahu kan, untuk lemak itu 80, lalu ada yang 210 juga, 37, 40. Lalu kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil 24 Hour Food Recall 2 hari, diketahui bahwa pola konsumsi responden masih didominasi nasi sebagai sumber karbohidrat dan diikuti dengan lauk sederhana. Asupan energi rata masih berada di bawah AKG. Protein sudah cukup, namun lebih banyak berasal dari sumber nabati, sedangkan lemak relatif mencukupi atau lebih tepatnya melebihi. Masalah utama terdapat pada mikronutrien, yaitu kalsium dan zat besi yang masih jauh di bawah kebutuhan harian. Hal ini menunjukkan adanya resiko kekurangan zat gizi mikro, terutama anemia dan masalah kesehatan tulang, sehingga pola makan responden masih belum seimbang. Responden disarankan menambah konsumsi zat besi seperti daging, hati, ikan, dan tempe, serta kalsium seperti susu, ikan kecil, dan sayuran hijau, serta mengurangi kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan. Karena seperti yang kita tahu, mahasiswa itu kebanyakan itu mengonsumsinya ya dari kalau nggak food, makanan siap saji itu ya kalau minumnya kopi atau minum-minuman manis untuk selain menambah mood, menambah energi juga biar nggak ngantuk dalam saat mengerjakan tugas-menugas. Lalu variasi sayur dan buah juga perlu ditingkatkan agar vitamin, mineral, dan serat dapat tercukupi. Mahasiswa juga diharapkan menjadikan praktikum ini sebagai sarana belajar penghubungan teori gizi dengan praktik nyata, sehingga lebih siap memberikan edukasi gizi kepada masyarakat nantinya. Untuk penelitian berikutnya, recall sebaiknya dilakukan lebih dari 2 hari agar gambaran asupan dapat lebih representatif. Berikut adalah sumber-sumber jurnal yang saya pakai untuk penyusunan laporan praktikum ini. Itu dokumentasi wawancara kepada responden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.